Ya, salam jumpa anak-anak. Ketemu lagi bersama Paman Sam di Anak Kreatif tentunya. Nah, Paman Sam selalu berpesan pada anak-anak apa? Karena musim sekarang ini cuacanya tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, bahkan akhir-akhir ini ada angin yang begitu kencangnya. Itulah sebabnya anak-anak harus bisa menjaga kesehatan. Makan dan minum jangan sembarangan, harus yang bergizi, walaupun tidak enak tetapi menyehatkan itu yang penting, daripada makan makanan yang enak tetapi tidak menyehatkan, makanan-makanan yang mahal tetapi tidak menyehatkan. Yang penting walaupun makanan itu tidak mahal tetapi menyehatkan, karena enak dan tidak itu tergantung kebiasaan anak-anak, kan begitu ya. Nah, sekarang cuacanya juga tidak bagus, pohon banyak yang tumbang. Itulah sebabnya anak-anak jangan bermain keluar ketika angin kencang. Lebih baik anak-anak ini di rumah itu membaca. Ya, baca apa saja, membaca komik boleh, membaca buku-buku cerita, membaca buku-buku dongeng, atau kalau bosan membaca terus mengambil pensil, menggambar, mengambil kertas, mengambil pensil, menggambar. Ya, menggambar itu tidak harus bagus, tidak harus. Biasanya anak-anak kalau menggambar orang, wah, karena gambarannya tidak persis seperti orang, dianggap jelek. Wah, akhirnya putus asa, tidak mau menggambar. Ya, tidak ada semangat lagi untuk menggambar. Tidak boleh anak-anak menggambar itu, apa saja yang digambar itu selalu mempunyai nilai yang bagus. Jadi kalian kalau menggambar jangan takut salah. Pokoknya menggambar saja. Membaca juga demikian. Ya sudah, membaca aja dulu. Tidak hafal ya tidak apa-apa, nanti besok dibaca ulang lagi. Ya begitu. Jangan berputus asa, harus memiliki semangat. Nah, begitulah pengantar Paman Sam di Anak Kreatif ini sebelum Paman Sam mendongeng. Nah, sekarang Paman Sam akan mendongeng lagi. Kalau episode yang lalu Paman Sam mendongeng tentang tikus yang penakut, maka sekarang Paman Sam akan mendongeng tentang tikus kota dan tikus desa. Wah, tikus kota dan tikus desa. Nah, awalnya begini anak-anak. Ada dua ekor tikus bersahabat tinggal di sebuah desa. Nah, tinggal di sebuah desa. Desanya itu dekat ladang, banyak ladang, dekat hutan begitu. Kalau seperti yang Paman Sam katakan tadi, kalau musim hujan, wah, pohon-pohon banyak yang tumbang. Kadang-kadang air yang menggenang seperti banjir begitu. Tetapi tidak dalam, tidak tinggi banjirnya, hanya mengenang tanah-tanah, sehingga tanah-tanah di hutan dan di ladang kena hujan mulai subur begitu. Dua sahabat tikus ini tinggal di hutan seperti itu. Nah, tikus yang satu merasa tidak betah hidup di desa seperti itu. Katanya si tikus yang satu, aku tidak suka tinggal di desa ini. Kalau hujan tanahnya becek, kotor sekali. Aku tidak mau tinggal di hutan. Begitu katanya. Terus kamu mau kemana?
aku lebih baik tinggal di kota saja. Loh, kalau kamu tinggal di kota, terus kamu tinggal di mana? Ah, pasti di sana banyak juga tempat untuk tinggali. Ya sudah, kalau itu kemauanmu, tapi aku pilih hidup di desa saja. Nah, cari ini tikus yang satunya. Tikus yang ingin pergi ke kota, sudah nekat saja dia pergi ke kota. Pergi ke kota, berpisahlah dua ekor tikus itu. Yang satu tinggal di desa, yang satu tinggal di kota. Nah, satu saat anak-anak sudah sekian waktu yang agak lama, rupa-rupanya si tikus kota rindu akan sahabatnya yang ada di desa. Si tikus yang di kota pergilah mengunjungi sahabatnya yang ada di desa. Tikus kota meninggalkan kotanya menuju ke desa. Jalan, melalui perjalanan yang jauh, sampailah dia di rumah si tikus yang ada di desa, sahabatnya itu. Diketuklah pintunya, tok 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 tok. Siapa itu? Oh, kata tikus yang di desa. Tikus yang di kota menjawab, aku sahabatmu dulu, aku yang tinggal di kota. Wah, tikus yang di desa kaget. Wah, senang juga. Karena apa? Karena sudah beberapa hari ini kebetulan si tikus yang ada di desa ini perasaannya tidak enak, sangat sekali rindu akan sahabatnya yang tinggal di kota. Kok tiba-tiba sekarang dia datang? Wah, tentu sangat bergembira sekali. Dibukalah pintunya. Oh, sahabatku. Berpelukanlah keduanya, melepas kerinduan. Ayo masuk. Aku sudah membersihkan rumahku, tidak seperti dulu lagi. Ini aku mendapat rumah yang agak tinggi, sehingga kalau hujan rumah kita tidak becek. Oh iya. Nah, masuklah keduanya. Di dalam rumah ternyata benar anak-anak, si tikus desa ini membangun rumahnya lantainya agak tinggi, sehingga kalau hujan tidak becek. Wah, si tikus desa menunjukkan ruang-ruang di rumahnya. Nah, kemudian bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak tetap setia melihat Anak Kreatif. Tentunya Pak Mansam juga setia menemani anak-anak untuk memberikan dongengan. Nah, dongengan tadi lanjutannya begini anak-anak. Si tikus desa ini memang pekerja giat, kreatif. Ketika rumahnya yang dulu itu selalu tergenang air ketika ada hujan, maka sekarang lantainya dinaikkan. Wah, si tikus desa ini kreatif, rajin, dia mengumpulkan tanah, mengeruk-ngeruk tanah ini terus ditinggikan, kemudian dia hidup di lantai yang agak tinggi. Gitu, jadi sehingga tidak banjir. Nah, si tikus kota heran juga, kamu bisa saja bisa meninggikan lantai yang di sini. Iya, ini kan karena aku tinggal sendiri. Bagaimana kalau aku sendirian, kemudian hujan turun, kemudian banjir, aku tambah sedih. Gitu. Terus si tikus kota hanya mantuk-mantuk saja. Tikus desa langsung menawari makan pada si tikus kota. Sahabat, tentunya perjalananmu jauh dari kota ke desa ini. Tentunya kamu sekarang lapar. Ayo makan. Aku sudah punya bekal makanan yang banyak. Ayo makan. Diajaklah
ke ruang makannya. Nah, di sana terhidang ada sayur wortel, ada sayur kubis, ada sayur kentang. Wah, dihidangkan di atas meja. Si tikus kota heran. Makanan apa ini? Tidak ada yang lezat. Ya, beginilah makananku setiap hari, kata tikus desa begitu. Ya, tapi ini tidak enak sama sekali, tidak lezat. Masa tidak ada dagingnya, tidak ada kejunya, tidak ada telurnya. Beda sekali makananku di kota, katanya si tikus kota begitu. Tikus desa, ya maklumlah, sekarang kan aku memang tinggal di desa, sementara aku tinggal sendiri, maka aku makan apa saja yang ada di sekitarku, yang penting sehat. Tapi tidak enak kalau harus makan seperti ini, tentu tidak akan mengenyangkan. Begini aja aku sudah tidak selera melihatnya. Wah, begitu katanya si tikus kota. Tikus kota ini rupanya sudah terlalu sering hidup di kota sehingga sifatnya sudah berubah juga kelihatannya, terpengaruh dengan kehidupan yang ada di kota. Dia agak sedikit sombong, agak sedikit dongkak. Sementara tikus di desa, ya karena kehidupannya tenang, tentram, sehingga mempengaruhi hatinya, bahwa tikus desa juga rendah hati. Dikatakan seperti itu oleh tikus kota, dia hanya diam saja. Ya, biarlah aku makan begini, tetapi aku merasa senang, katanya si tikus desa begitu. Ya, baiklah, daripada tidak ada yang dimakan, aku makan saja sudah. Wah, akhirnya berdua makanlah wortel, makan kentang, makan sayur kubis yang ada di situ, dimakanlah mereka berdua. Tetapi si tikus desa makannya lezat, merasa nikmat. Si tikus kota merasa tidak nikmat ketika makannya. Aku sedikit saja, aku tidak selera makan seperti ini, katanya si tikus kota begitu. Terus kedua sahabat ini bersepakat karena ajakan si tikus kota. Sahabat, bagaimana kalau sehari saja kamu ikut aku tinggal di kota? Lah, tapi tinggal di mana nanti di sana? Rumahku besar di tengah kota, ramai, makanannya juga banyak. Benarkah? Iya, cobalah kamu tinggal bersamaku sehari saja di kota. Si tikus desa mikir-mikir juga, tertarik rupanya. Iya ya, mungkin enak juga ya tinggal di kota, pikirnya si tikus desa begitu. Ya sudah, besok pagi kita berangkat ke kota, aku ikut. Ya begitulah, biar kamu tahu kehidupan di kota tidak seperti di desa seperti ini, makanannya tidak lezat. Kata si tikus kota seperti itu. Nah, tidurlah mereka berdua pada malam itu. Si tikus kota bermalam di rumah tikus desa. Nah, tentu saja tidurnya berbeda anak-anak. Kalau tikus desa tidurnya di atas tanah dengan jerami rumput-rumput kering yang ada di sekitar rumahnya. Sementara si tikus kota tidurnya di atas perca, kain-kain perca. Tentu saja lebih hangat dan lebih empuk. Begitu tidurnya si tikus kota tidak nyenyak. Tetapi pagi-pagi dia harus bangun. Keduanya bangun. Bagaimana tidurmu, sahabat? Aku tidur di atas jerami, rasanya gatal. Kulitku rasanya tidak enak,
keras sekali. Ayo kamu tinggal di kota saja bersamaku. Habis ini kita berangkat ke kota. Ya, aku ingin tahu bagaimana kehidupan di kota. Begitu katanya. Akhirnya keduanya sepakat untuk pergi ke kota. Wah, perjalanan jauh. Keduanya berjalan, menyusuri sungai, menyusuri ladang, menyusuri sawah. Nah, dalam perjalanan, sepanjang perjalanan itu, si tikus kota ngomel saja. Ngomong saja, ini tempat yang tidak indah, kotor, becek, banyak sungai, banyak selokan, banyak daun-daun yang bosok. Nah, gitu. Si tikus desa diam saja dan hanya menjawab satu dua patah kata. Ya memang beginilah hidup di desa. Ini sayur-sayur yang busuk ini nanti akan menyuburkan tanah yang ada di sini. Di sini tidak ada sama sekali plastik, katanya si tikus desa begitu. Ya tapi bau sekali. Masa ada tumpukan sayur-sayur busuk. Ini sungainya juga banyak. Tidak enak sekali. Kalau di kota enak. Di kota banyak kendaraan lalu lalang, kemudian ramai, banyak lampu-lampu. Kalau di sini malam gelap, kalau di sana malam terang. Sepanjang perjalanan begitu saja si tikus kota. Nah, tidak terasa karena si tikus kota ngomong saja, sampailah si tikus kota dan si tikus desa tiba di sebuah kota tempat tinggal tikus kota. Nah, bagaimana kelanjutannya anak-anak? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia menemani Paman Sam di Anak Kreatif ini. Tentu saja Paman Sam juga setia menemani anak-anak di Anak Kreatif. Nah, saya lanjutkan ya dongengan tadi. Si tikus desa dan si tikus kota sudah berada di kota. Nah, kali ini si tikus kota dengan bangganya. Coba lihat, ini rumah di kota besar sekali. Ini apa namanya? Terus ini rumah siapa? Ini rumahnya orang yang kaya di kota ini. Aku tinggal di sini, enak sekali di sini, makanannya banyak. Gitu. Ayo masuk. Si tikus desa diajak masuk. Masuk ke rumahnya dengan naik tangga yang tinggi. Si tikus desa hanya lihat-lihat gini. Wah, indah sekali ya rumahnya. Lampunya juga banyak, terang sekali. Wah, gitu. Si tikus desa terheran-heran melihat rumah si tikus kota. Sampai di dalam rumah, apa yang dilakukan oleh tikus kota? Karena saking inginnya menunjukkan kehidupan yang enak di kota, maka si tikus desa diajak, ayo sekarang kita makan. Di sana sudah ada hidangan yang enak-enak. Akhirnya si tikus desa diajak ke meja makan. Keduanya naik di atas meja makan. Benar sekali anak-anak. Di meja makan sudah terhidang buah-buahannya yang enak-enak. Ada buah anggur, ada buah apel, ada jeruk. Wah, enak-enak. Makanannya ada pisang yang ranum baunya, warnanya kuning, gitu. Dan satu lagi anak-anak, di sebuah piring ada beberapa kerat daging. Wah, enak-enak. Di sebelahnya lagi ada sekerat keju, sepotong keju. Wah, sebelahnya lagi minumannya ada susu, ada minuman yang enak-enak berwarna-warni di sana. Wah, tikus kota langsung, ayo makan, jangan malu-malu, makan.
Wah, makan ini. Wah, si tikus desa juga makan. Tentu saja si tikus desa merasa nikmat juga, merasa enak juga makanan yang ada di kota ini. Karena memang jarang sekali makanan yang enak-enak seperti itu. Apalagi ada sekerat daging. Nah, enak-enaknya makan, tiba-tiba ada seekor kucing datang. Wah, kaget juga si tikus desa. Si tikus kota pun juga kaget. Ah, bahaya mengancam. Ayo, ayo cepat lari. Ayo masuk ke dalam lubang itu. Wah, si tikus desa digeret, diajak lari masuk ke dalam sebuah lubang. Lubang itu ternyata sarangnya, rumahnya si tikus kota. Benar anak-anak, di dalam kamar itu memang ada tumpukan-tumpukan kain-kain perca. Itulah tempat tidur mereka. Tempat tidur si tikus kota. Si tikus desa masuk, ikut lihat-lihat kamarnya. Oh, ada kain-kain, enak, hangat pasti. Wah, itu si kucing ini lewat di depan lubang si tikus. Si tikus desa takut juga. Waduh, ada tikus. Ini bahaya sekali. Kalau kucing ini tahu tentang aku di sini, katanya si tikus desa begitu, aku bisa diterkam. Oh, itu lewatlah nih. Tikus kota melihat ketika kucingnya sudah lewat, dia cepat-cepat mengajak tikus itu, ayo kita lanjutkan makan lagi. Geret lagi naik ke meja makan. Tetapi si tikus desa tidak semangat seperti saat awal tadi. Dia di atas meja makan, dia makan. Lewat lagi kucingnya, lari lagi tikusnya masuk dalam sarangnya. Begitu seterusnya, ketika makan tiba-tiba ada seekor kucing lari lagi. Makannya menjadi tidak tenang walaupun makanannya lezat. Ditunggulah lama sekali, benar-benar aman anak-anak. Kucingnya tidak lewat lagi. Keluarlah si tikus kota dan si tikus desa dari sarangnya. Pergi ke meja makan, melanjutkan makannya. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Si tikus desa sudah benar-benar tidak selera makan. Walaupun makanan di situ sudah lezat, tetapi si tikus desa tidak pernah bisa merasakan kelezatan makanan yang lezat. Tetapi yang ada hanyalah sebuah ketakutan dan kekhawatiran. Wah, dia pura-pura aja makan sedikit saja walaupun tidak selera. Sementara si tikus kota makannya dengan lahap. Nah, sebentar kemudian anak-anak ada pintu terbuka. Klik. Kemudian ada langkah sepatu berbunyi tok, 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 tok. Wah, si tikus kota cepat-cepat lari lagi. Si tikus desa diajak, ayo masuk, kita mendapatkan bahaya. Wah, masuk lagi ke sarangnya. Apa yang terjadi anak-anak? Ternyata yang tuan rumah, yang punya rumah, yang punya makanan lezat itu datang pulang dari kerja. Tok, 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 tok. Tentu saja si pemilik rumah langsung menuju ke meja makan, ingin minum, ingin makan. Tetapi apa yang terjadi? Makanan yang di atas meja sudah berserakan, kejunya sudah keroak, apelnya juga sudah keroak, makanan yang lezat juga dagingnya sudah berserakan. Tentu saja si pemilik rumah ini menjadi marah. Ini pasti gara-gara tikus. Begitu. Wah, si tikus desa gemetar di dalam sarangnya si tikus kota. Si tikus kota juga gemetar ketika ada pemilik rumah itu benar-benar datang. Si tikus desa langsung bertanya pada si tikus,
Jadi beginikah hidupmu sehari-hari? Makan enak, minum yang lezat, tetapi kamu selalu takut seperti ini. Iya, aku selalu takut, tetapi aku selalu aman-aman saja. Tidak pernah aku tertangkap oleh pemilik rumah di sini. Ya, si tikus desa mikir juga. Ya, kalau begini terus, bagaimana aku bisa menikmati hidup? Begitu katanya si tikus desa. Aku lebih baik hidup di desa. Aku harus segera pulang ke desa. Aku tidak mau hidup di kota seperti ini, tetapi hidupku selalu ketakutan. Begitu katanya si tikus desa. Akhirnya benar-benarlah mereka berpisah lagi anak-anak. Tikus kota tetap tinggal di kota, tikus desa pulang kembali ke desanya. Nah, begitulah anak-anak dongengan Paman Sam hari ini. Nah, apa yang harus bisa dipetik dari dongengan ini untuk kehidupan anak-anak di sekolah, di rumah? Nah, anak-anak harus bersyukur dengan apa-apa yang ada dalam kehidupan. Harus bersyukur apa-apa yang sudah ada di rumah, walaupun makanan, misalnya menemukan makanan yang tidak selezat, tidak seenak milik orang lain, tetapi ketika makanan itu dimakan dengan perasaan aman, nikmat, sehat, maka apapun akan menjadi tentram hidupnya, menjadi aman, menjadi bahagia, tidak selalu takut dengan mara bahaya. Nah, itulah dongengan Paman Sam hari ini, dan Paman Sam selalu memiliki satu kalimat, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.